Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tafarian Aldino dari kelas TI 2021A dengan nomor induk 2105/20 Sini saya akan menjelaskan materi subnetting IP address pada menggunakan aplikasi Cisco Tracer. Yang pertama, di sini terdapat IP 192.168.10.0/26. Apa itu /26? Yaitu banyaknya angka 1 pada subnet max. Kemudian, subnet max ini jika diubah menjadi bilangan desimal maka akan jadi 255.255.255.192. Kemudian kita akan menghitung jumlah host, yaitu dengan rumus 2 pangkat Y dikurangi 2. Nah, untuk mengetahui Y dari mana, yaitu dengan banyaknya angka 0 pada subnet max, yaitu terdapat 6. Maka 2 pangkat 6 dikurangi 2 sama dengan 62. Kemudian untuk blok subnet, yaitu 256 dikurangi 192 menjadi 64. Nah, 192 ini pada bilangan terakhir subnet max tadi. Maka blok subnetnya yaitu 0, 64, 128, 192. Kemudian terdapat IP net, rentang host, dan IP broadcast. Untuk rentang host pada subnet pertama yaitu 192.168.10.1 sampai 192.168.10.62. Kemudian untuk rentang host pada subnet kedua yaitu 192.168.10.65 sampai 192.168.10.126. Kemudian untuk rentang host pada 192.168.10.192 129 sampai 192.168.10.190. Kemudian ketika kita sudah mendapatkan semua tadi, maka kita akan langsung mengoperasikannya pada Cisco Tracer. Di sini kita akan menggunakan 9 PC, kemudian 4 switch dan 3 router. Langsung kita mulai aja. Untuk yang pertama kita masukkan 9 PC. 3 PC pada blok pertama. Dan 3 PC. Kemudian kita masukkan kabelnya pada blok pertama dulu.
Oke, maka sudah jadi ya seperti ini. Bisa kita lihat bahwa semua perangkat belum saling terhubung. Nah, supaya bisa saling terhubung, kita harus masukkan IP address dan IP config-nya. Seperti contoh pada blok pertama ini ya. Ini memiliki rentang host 192.168.10.1 sampai 192.168.10.62. Kemudian pada blok kedua ini memiliki rentang host 192.168.10.65 sampai 192.168.10.126 sampai 126. Dan pada blok yang ketiga memiliki rentang host 192.168.10.129 sampai 190. Nah, setelah itu kita masuk ke blok pertama pada PC ke 0. Sini kita langsung aja ke IP konfigurasi. Sini pada IP address-nya kita masukkan ke 192.168.10.2. Kenapa kita masukkan yang titik 2? Tidak ke 1, karena 1 ini kita akan pakai pada default gateway-nya. Ketika sudah kita inputkan IP address-nya titik 2, maka akan secara otomatis subnet mask-nya yaitu 255.255.255. Kita ganti pada belakangnya menjadi 192. Dan pada PC yang ke-1 itu IP address-nya 192.168.10.3. Kemudian subnet mask-nya sama dan default gateway-nya 1 juga. Ini juga kita IP address-nya belakangnya 4, subnet mask-nya sama, default-nya sama. Pada PC yang ketiga juga kenapa kita juga memasukkan pada 66? Karena pada rentang 65 itu masuk ke default gateway-nya. Dan subnet mask-nya juga sama seperti pada PC yang pada blok pertama. Kemudian PC keempat, IP address-nya belakangnya 67, kemudian subnet mask-nya sama, default gateway-nya 65. Kemudian PC kelima, IP address-nya belakangnya 68, subnet mask sama, default gateway-nya 65. Kemudian kita masuk ke blok ketiga, yaitu PC ke-6. IP address-nya kita 130 karena default gateway-nya kita pakai yang 129. PC ke-7 kita pakai IP address-nya 131, subnet mask sama, dan default gateway-nya 129. PC ke-8 kita menggunakan IP address-nya belakangnya 132, subnet mask sama, default gateway-nya 129. Kemudian supaya PC ini bisa nyambung ke router, maka kita routernya yang pertama kita masuk ke Gigabyte Ethernet. Kemudian kita masukkan IP address-nya. Nah, default gateway-nya tadi ini berguna untuk kita masukkan ke routernya tadi. Maka kita input ke IP address-nya. Kemudian subnet mask-nya juga sama. Jangan lupa kita on-kan portnya. Kemudian router pertama juga IP address-nya berguna tadi default gateway-nya. Kita masukkan ke IP address, kemudian subnet mask-nya sama,
portnya juga kita nyalakan. Kemudian router yang kedua, ini IP address-nya menggunakan default gateway tadi, dan subnet mask sama. Portnya jangan lupa kita nyalakan. Nah, supaya router 0 ke router 1 ke router 2 saling terhubung, kita masuk ke Gigabyte. Kemudian kita masukkan IP address-nya 192.168.10.193 tadi. Kemudian subnet mask-nya sama. Kemudian pada router ke 1 kita masukkan ke IP address-nya 192.168.10.194. Kita portnya jangan lupa ya. Kemudian pada router yang kedua, itu IP address-nya kita masukkan 192.168.10.195. Kita jangan lupa nyalakan on-nya. Nah, setelah itu maka ini belum bisa terhubung ya dengan switch-nya. Bagaimana caranya supaya bisa terhubung? Jadi kita ini masuk ke router ya, terus kita ke static. Nah, kita input ke network address-nya itu 192.168.10.64/26. Nah, 62 ini tadi dari mana? 64 ini dari rentang 1 sampai 62. Kemudian untuk next hop-nya 192.168.10.194. Kemudian kita input lagi yang kedua 192.168.10.128/26. Kemudian next hop-nya 192.168.10.195. Untuk router yang pertama, untuk statiknya yaitu 192.168.10.0/26. Kemudian next hop-nya 192.168.10.193. Kemudian yang kita masukkan lagi setelah kita add 192.168.10.118/26 192.168.10.195. Kemudian untuk router yang kedua juga sama seperti tadi. Nah, setelah itu sebelumnya kan tampilannya merah kan. Setelah kita memasukkan network address dan IP address-nya, maka tampilannya akan jadi hijau semua dan terkonek semua. Nah, untuk mengeceknya yaitu kita menggunakan toggle PDU list untuk mengeceknya. Nah, sudah jadi. Nah, di sini kita akan mengirimkan pesan ya pada PC yang pertama. Ini ke sini. Sukses. Kemudian kita coba lagi. Ini pada ke sini. Sukses. Kemudian ini dari router ke 0 ke router ke 1. Sukses. Kemudian router ke 0 ke router kedua. Kita coba lagi ya sampai sukses. Sukses kan? Jadi seperti itu. Kita coba lagi, ini ke ini, sukses. Oke. Maka seperti itulah cara kerja subnetting IP address menggunakan Cisco Packet Tracer. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.